Kita akan baca bersama-sama Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Sekali lagi kita baca bersama-sama Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Setia, bersyukur, menundukkan diri, ketulusan. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat kita semua. Bapak Ibu, ini bukan ritual yang ada di gereja BES, tetapi ini pengingat yang kita ucapkan supaya kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Februari, dengan tema membangun karakter Kristus mengubah hidup. Kalau kita ingat sepanjang tahun 2024, kita sudah banyak belajar tentang karakter Kristus. Bahkan di bulan kemarin kita belajar hidup berkemenangan dengan karakter Kristus. Tapi saat ini kita diingatkan kembali bahwa karakter Kristus harus dibangun di dalam hidup kita. Supaya lewat karakter Kristus itu hidup kita mengalami perubahan. Hidup kita diubahkan. Berarti bahwa kalau karakter itu ada di dalam hidup kita, maka seharusnya hidup kita akan menuju kepada sebuah perubahan. Seharusnya hidup kita akan semakin lebih baik daripada yang kemarin. Dan seharusnya kita semakin maju, bukan semakin mundur. Bapak Ibu, kita ada di tahun yang baru dan saya percaya bahwa semua kita melepaskan tahun yang lama dengan harapan bahwa di tahun yang baru akan semakin lebih baik daripada tahun yang kemarin. Tetapi jangan sampai kita hanya fokus kepada berkat dunia yang semakin lebih baik, tetapi kita harus mengarahkan fokus kita supaya yang lebih baik adalah karakter hidup kita. Supaya kita tidak hanya menjadi orang Kristen biasa, tapi orang Kristen yang bisa menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema kecil, semakin maju di dalam Tuhan. Kalau kita semakin maju di dalam Tuhan, berarti ada sesuatu kita mengupgrade diri kita. Supaya kalau tahun kemarin kita mungkin dalam karakter Kristus yang bisa kita praktekkan, oh saya baru sabar. Tahun ini kita upgrade diri kita, kita menjadi orang yang setia. Kita menjadi orang yang jujur, kita menjadi orang yang bisa mengampuni orang lain. 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Rasul Paulus menasehati Timotius supaya kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Paulus berkata kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi engkau harus memperhatikan hidupmu supaya hidupmu menjadi teladan. Dalam kasihmu, dalam kesucianmu, dalam kesetiaanmu, dalam setiap perkataanmu. Dan ditekankan di ayat yang ke-15, perhatikanlah semua itu. Hiduplah di dalamnya supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bapak Ibu, kalau kita hanya membangun diri kita supaya kita diberkati, supaya hidup kita saja yang menjadi lebih baik, kita akan menjadi orang Kristen yang egois. Karena kita tidak peduli dengan menghasilkan buah. Karena sesungguhnya buah yang dihasilkan oleh orang Kristen, buah yang dihasilkan oleh anak-anak Tuhan, itu mampu membawa orang-orang untuk datang menyembah Tuhan. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu, hidup kita dari tahun kemarin sampai dengan tahun ini masih sama-sama saja. Yang kemarin masih suka marah-marah, tahun ini pun masih suka marah-marah.
kepahitan yang dari tahun-tahun kemarin kita bawa di tahun yang baru ini, maka hidup kita akan sama saja dengan tahun yang kemarin. Kita sekalipun punya harapan yang besar, itu tidak akan pernah terjadi. Karena sesungguhnya membangun karakter Kristus di dalam hidup kita, itu adalah cara untuk kita mengalami perubahan di dalam Tuhan. Karena apa Bapak Ibu, yang tadinya di tahun kemarin, wah sedih luar biasa, sakit hati luar biasa, tidur gak tenang, gak ada damai dan lain sebagainya. Begitu masuk tahun yang baru, wah sudah tahun baru, saya tinggalkan semua, lepaskan semua, upgrade hidup, pingin jadi teladan, mulai belajar mengampuni, berdoa, melepaskan, merelakan semua. Saya percaya ada sesuatu yang terpancar keluar dari hidup kita. Senyum kita akan lebih bisa memberkati orang lain. Kalau senyum kita di tahun kemarin pahit rasanya, maka senyum kita di tahun 2025 akan lebih manis dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar cara untuk semakin maju di dalam Tuhan. Yang pertama, taat kepada visi Tuhan. Pilihan kita sebagai orang Kristen, terus maju, jalan di tempat, atau perlahan-lahan mundur ke belakang. Tetapi kalau kita mau semakin maju di dalam Tuhan, maka yang pertama taat kepada visi Tuhan. Kita lihat satu kisah Bapak Ibu, kita ingat di kitab Bilangan ada kisah tentang 10-12 pengintai. Pada waktu mereka diutus oleh Musa pergi mengintai tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan ini dijanjikan Tuhan kepada mereka. Waktu mereka pergi Bapak Ibu sampai di sana, 2 orang membawa kabar yang berbeda daripada 10 orang. Yang 10 orang ini datang dan berkata, memang benar tempat di sana ada melimpah susu dan madu seperti yang difirmankan. Tetapi di sana ada begitu banyak orang yang berperawakan besar, sehingga tidak akan mungkin kita bisa masuk dan menduduki tempat itu. Tetapi 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka menyampaikan kabar yang berbeda. Kaleb berkata bahwa bukan seperti yang dikatakan. Memang benar di sana ada orang-orang yang berperawakan besar. Tapi apabila kita mau maju, kita pasti menang. Itu bahasanya Kaleb. Dan Yosua berkata lagi kepada orang-orang Israel. Pada waktu orang-orang Israel yang mengintai 10 orang ini, mereka mulai memperkatakan berita-berita busuk supaya mempengaruhi orang-orang yang lain. Di situ Yosua berkata bahwa benar seperti yang mereka katakan. Tetapi apabila Tuhan yang mengizinkan kita masuk, kita pasti akan bisa mendudukinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 menyatakan bahwa roh yang ada pada Kaleb itu berbeda daripada 10 orang. Sekalipun mereka melihat hal yang sama, tetapi karena roh yang ada pada mereka sesuatu yang berbeda, yang 10 orang ini tidak mampu melihat visi Tuhan dan tidak percaya kepada janji Tuhan, mereka bersaksi sesuatu yang berbeda. Tetapi yang terjadi waktu Kaleb mempertahankan itu, Tuhan memberkati dia. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Dikatakan bahwa aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayatnya yang ke-8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kita langsung ke ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang
telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kaleb menyatakan firman Tuhan yang luar biasa. Dia berkata bahwa janji Tuhan yang diberikan kepada dia sudah 40 tahun lamanya. Bahkan saat ini sudah sampai umur yang ke-80. Tetapi yang diperkatakan saat itu, dia menekankan bahwa umurnya sudah bertambah, tetapi kekuatannya masih sama. Roh yang ada pada dia masih sama. Semangat yang ada pada dia masih sama. Kejujurannya, kepercayaannya kepada Tuhan masih sama. Berarti hari ini kita harus belajar. Kalau engkau dan saya ingin maju di dalam Tuhan, ingin bergerak maju untuk sampai kepada kemuliaan Tuhan, pegang visi Tuhan dalam hidup kita. Tetap taat. Sekalipun pandangan kita menuju visi itu, jalannya tidak enak. Apa-apa, wah rasanya tantangannya besar, masalahnya besar. Apa benar ini visi Tuhan? Rasanya nggak mungkin saya bisa berhasil. Sama seperti tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Benar di sana sesuai dengan visi Tuhan. Akan melimpah susu dan madu. Tetapi 10 orang ini, waktu mereka melihat masalah, mereka memilih untuk mundur. Tetapi 2 orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun dia melihat hal yang sama, masalah yang sama, masalah yang juga dia tahu bukan main-main dan besar, tapi kepercayaannya kepada Tuhan tidak membuat dia mundur. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lalui bersama dengan Tuhan? Mungkin semakin hari semakin rasanya berat Tuhan. Semakin giat melayani, kok semakin begitu banyak masalah yang terjadi. Bahkan mungkin kita berkata dengan Tuhan, Tuhan saya capek dengan semuanya. Karena semakin saya mendekatkan diri dengan Tuhan, semakin banyak orang yang menolak saya. Mungkin seperti itu ratapan kita. Atau rasanya kita berdoa, tuh kok Tuhan saya ini sudah dekat dengan Tuhan, tapi kok usaha saya gagal. Pekerjaan saya rasanya tidak semakin naik. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, kalau janji Tuhan menyertai kita sampai kemenangan di dalam Tuhan, maka percayalah apabila kita tetap di dalam visi Tuhan, kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah bersemangat di dalam Tuhan. Sama seperti Kaleb dan Yosua, mereka tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat kisah tentang perjalanan dari bangsa Israel, mereka terus berputar-putar di padang gurun. Dan karena ketidakpercayaan mereka kepada visi Tuhan, yang terjadi, Tuhan berkata bahwa mereka ini tidak akan masuk dan menikmati berkat tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita akan menikmati kemenangan visi Tuhan di dalam hidup kita? Ataukah kita memilih Tuhan cukup deh sampai sini? Pokoknya digini aja Tuhan, hari Minggu ke gereja, pulang, istirahat. Minggu lagi ke gereja, pulang, istirahat. Hidup kita tidak akan semakin maju. Hidup kita akan sama seperti biasa saja. Dan yang terjadi perlahan-lahan, kita akan mundur daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, cara supaya hidup kita semakin maju di dalam Tuhan. Yang kedua adalah mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan, ini firman paling pendek, tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Berarti kita terus memuji Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan. Kita terus berdoa, tetap berdoa. Berarti kita tidak memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tetap berdoa, apapun keadaannya.
Mau engkau lagi sukacita, mau engkau lagi penuh tekanan, mau engkau lagi berdarah-darah dengan masalahmu, tetaplah berdoa. Terus komunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita ini sekarang yang terkenal kita kan pakai handphone. Kemana-mana kalau seandainya wifi ini tidak terhubung atau paket datanya tidak bisa karena signalnya hilang. Pikiran kita tuh sudah kemana-mana. Aduh gimana nanti kalau ada penting begini begitu. Kita sudah tidak tenang. Karena fokus kita ini bahwa handphone ini adalah sumber dari segala berita untuk kita. Begitupun kita dengan Tuhan. Harusnya kerinduan kita itu lebih besar daripada signal handphone kita. Waktu sekali saja, sedetik saja hubungan kita terasa jauh dengan Tuhan. Seharusnya kita berusaha mencari untuk membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Sumber segala kehidupan kita itu Tuhan. Kalau sinyal handphone saja hilang, kita khawatirnya luar biasa. Rasanya kayak hanya mau naik Grab saja sudah gak bisa karena gak ada signal handphone. Tapi apakah kita orang-orang sekarang mending kehilangan Tuhan deh daripada kehilangan uang? Yang terjadi saat ini Bapak Ibu, kasih kepada Tuhan semakin pudar. Kenapa? Karena tuntutan kehidupan. Karena pingin bekerja lebih banyak. Sehingga yang dikorbankan, kalau korban pekerjaan sudah pasti dipikir, wah susah hidup saya. Tapi kalau korban Tuhan ya gak apa-apa, nanti kan datang lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya satu kesaksian tapi saya hanya bawa ayat yang memberkati saya. Saya punya satu planning masuk di tahun 2025, saya sudah persiapkan semuanya, tetapi saya lupa siapa saya. Saya lupa apa visi yang Tuhan berikan kepada saya. Saya sudah merencanakan dengan baik dan persiapan itu harusnya Januari kemarin terjadi. Dari Desember sampai Januari, dalam saat teduh saya Tuhan ingatkan saya lewat firman. Tetapi saya anggap wah itu firman biasa yang kalau saya lagi saat teduh, firman datang, saya doa, saya renungkan. Wah ini pegangan saya. Desember Tuhan berbicara, hitunglah hari-harimu supaya engkau jadi bijaksana. Sampai Januari tanggal 1 lagi Tuhan berbicara bahwa aku telah menumbuhkan tunas-tunas baru dalam kitab Yesaya. Tetapi saya terus berencana sesuai dengan apa yang saya mau. Tetapi begitu Januari sebelum tanggal 26 kemarin, saya tugas harus sampaikan firman Tuhan di Bali. Waktu saya lagi merenungkan firman untuk saya sampaikan di hari Minggu. Tuhan memberi saya satu rema firman Tuhan yang lain daripada tema yang saya dapat. Dan di situ firman Tuhan berkata, jangan sekali-kali engkau bertindak cabul terhadap Tuhan. Sama seperti Esau yang menukarkan hak kesulungannya dengan sepiring kacang merah. Karena pada waktu Esau menyesalinya, dia menangis dan meratap tapi itu tidak kembali kepada dia. Waktu saya dapat firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya menangis dengan luar biasa karena ternyata Tuhan sudah menegur dengan keras. Ketiga kali Tuhan berbicara. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa fokus saya akan teralihkan. Pada waktu apa yang sudah saya rencanakan ini jalan, otomatis bahwa fokus saya akan berubah. Bahkan suami saya sudah bilang sama saya, jangan macam-macam. Nanti kamu sudah rencana mau begini begitu pun, tetap hati pikiranmu akan jalannya ke sana. Saya lupa bahwa ada visi yang Tuhan berikan kepada saya. Tidak sekedar saya menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi ada visi dan komitmen yang sudah Tuhan tuntut di dalam hidup saya. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, dengan waktu 1 hari, saya komitmen, saya telepon teman saya dan kita batalkan semua. Ternyata teman saya pun sudah dapat mimpi daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada dia, mengapa kamu takut dengan hidupmu? Mengapa kamu khawatir dengan hidupmu? Bukankah Tuhan yang engkau layani sanggup untuk menolong engkau? Waktu itu diberikan kepada saya Bapak Ibu. Saya sungguh berkata bahwa ternyata yang Tuhan mau. Duduk diam dan ingat semua kebaikan yang sudah Tuhan buat kepada kita. Kadangkala kita meninggalkan Tuhan karena kita berpikir seolah-olah Tuhan tidak berkuasa untuk menolong kita. Seolah-olah hari semakin berat dan kita menganggap bahwa kekuatan Tuhan akan terbatas. Sehingga akhirnya kita memutuskan planning kita sendiri, cara kita sendiri.
tanpa kita sadar, kita mengecilkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Ayatnya yang ke-18, 1 Tesalonika 5 tadi. Ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun keadaan yang terjadi kepada kita. Kalau engkau dan saya percaya bahwa kita anak Tuhan, percayalah bahwa semua itu ada dalam kendali Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa sehelai rambut kita pun jatuh Tuhan tahu. Berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita atas seizin Tuhan. Oleh karena itu terus saja berjalan di dalam Tuhan. Dan teruslah mengucap syukur baik atau tidak keadaannya. Karena pada waktu kita mengucap syukur, kita akan menemukan apa yang Tuhan mau dari masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita berontak, dikasih masalah mulai ngambek, Tuhan jahat, mulai gak mau ke gereja, gak mau lagi berdoa, gak mau baca firman. Kita gak akan tahu maksud dari masalah ini Tuhan izinkan kepada kita. Kita gak akan pernah tahu kenapa keadaan ini harus kita alami. Tapi waktu kita duduk di kaki Tuhan, kita renungkan. Sekalipun itu masalah yang paling berat, percayalah selalu ada rencana Tuhan. Dan percayalah bahwa di balik setiap masalah itu ada berkat yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Hal yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita mau semakin maju di dalam Tuhan. Yang ketiga, bangun manusia roh kita untuk terus menyala-nyala. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, semakin hari, semakin lama kita melayani, pelan-pelan kejenuhan itu mulai terasa. Yang tadinya kita giat, kita rajin, pelan-pelan mulai berkurang. Pelan-pelan mulai berkurang. Tanpa kita sadari, lama-kelamaan langkah kita bukan semakin maju, tapi bisa jadi kita hanya jalan di tempat. Makanya kita harus berusaha membangun manusia roh kita untuk bisa terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Caranya, perbanyak hubungan dengan Tuhan. Pererat hubungan kita dengan Tuhan. Selalu beribadah kepada Tuhan. Saat teduh kepada Tuhan. Konsumsi makanan rohani sebanyak-banyaknya. Supaya rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Supaya kita semakin menyala-nyala. Tahun ini Bapak Ibu banyak orang mulai mundur pelan-pelan. Mulai melayaninya, disuruh kalau di tempat kita melayani disuruh WL. Kak bisa gak yang lain aja? Jangan saya dulu baru kemarin saya. Nanti ya. Tidak ada alasan yang pasti diberikan. Kenapa? Karena jenuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi Kaleb berkata, sampai dengan sekarang, sekalipun umurnya semakin bertambah, semangat di dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Seharusnya kita pun demikian. Semakin hari kita melayani, seharusnya semakin membara kerajinan kita di dalam Tuhan. Kita semakin giat. Kenapa? Karena tujuan kita memiliki tujuan. Saya mau hidup saya menjadi berkat. Saya mau hidup saya mencapai garis finish. Saya memperoleh kemenangan dan mahkota kehidupan. Kita kemarin ada di tema berkemenangan dengan karakter Kristus. Bapak Ibu, hidup kita ini ada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Kita semua mempunyai pertandingan yang berbeda-beda. Tetapi fokuskanlah pandangan kita
kepada Tuhan. Jangan kasih kendor kerajinan kita. Teruslah berlari kepada Tuhan. Dan sampai dengan garis finish kita akan sama seperti Paulus. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandinganku dan tetap memelihara iman. Kita berjuang di dalam Tuhan. Tapi jangan lupa iman kita harus semakin kita bangun. Kenapa? Tantangan yang ada sekarang tidak akan lebih besar dari tantangan yang ada di depan. Di depan akan muncul banyak lagi tantangan dan semakin besar dan semakin besar. Sehingga kita harus mengupgrade diri kita. Kita harus semakin menyala-nyala dan semakin giat. Supaya sekalipun dunia menawarkan berbagai hal, satu yang kita pegang, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menukar Tuhan dengan segala hal duniawi. Karena berkat yang diberikan oleh dunia itu sementara. Tetapi kemenangan yang diberikan oleh Tuhan itu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Daud berkata di dalam Mazmur pasal 42, dia berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Orang yang rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan akan sanggup melawan kemalasan yang menyerang dia. Sehingga justru kerinduannya semakin maju, semakin ingin berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun dia capek, Daud itu menghadapi masalah begitu banyak. Dari sebelum jadi raja sampai jadi raja, banyak sekali masalah yang dia hadapi. Tetapi yang dirindukan oleh Daud adalah mata air Tuhan itu. Hari ini Bapak Ibu, apa kerinduan kita? Apakah kita rindu supaya diberkati? Cari Tuhan. Apakah kita rindu hidup kita diubahkan? Bangun karakter Kristus. Temukan Tuhan dan engkau akan menerima berkat yang besar di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir saya jemput kita bangkit berdiri. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 8 sampai 9 dikatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jangan mengakhiri pertandingan kita dengan kegagalan, tetapi teruslah berlari di dalam Tuhan. Teruslah giat dan semangat. Kita harus taat kepada visi Tuhan. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita harus terus menyala-nyala. Sehingga sampai dengan akhirnya kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.